Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk terus berbagi ilmu pengetahuan. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSI FSC, tentunya bersama Rado Institute. Kita terus melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Kita mengabdi, kita meneliti, dan kita melaksanakan bedah riset artikel nasional, bedah riset artikel, serta kita melaksanakan pengajaran. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dengan lanjutan bedah riset artikel pada pertemuan sebelumnya dengan topik storm intensity modeling. Nah, kita mengkerucut kepada pemodelan storm intensity. Pada pertemuan yang lalu kita sudah melihat bahwa bagaimana kekuatan program R kita, bahasa pemrograman komputer R kita telah berhasil mengekstrak data hujan setiap jam selama lebih dari 30 tahun menjadi 3 variabel, ada div atau amount, ada intensity, dan ada duration. Kita sudah sukses dengan bahasa pemrograman kita. Merupakan suatu langkah awal untuk menjadikan penelitian hujan dalam skala singkat ini menjadi menarik, menjadi bermakna tentunya. Nah, kita tahu bahwa seperti yang kita sampaikan di pertemuan awal, bahwa hujan skala singkat ini tidak bisa lagi dianggap sebagai sesuatu yang tidak penting. Karena kita tahu berdasarkan teori sebelumnya dikatakan bahwa di perkotaan-perkotaan besar, jika terjadi hujan 2 jam saja berturut-turut akan terjadi banjir. Begitu juga di daerah yang banyak perbukitan, jika hujan dalam durasi yang lama dengan div atau amon yang lebat, maka juga akan berpotensi dalam mengakibatkan longsor. Nah, oleh sebab itu, bagaimana caranya untuk menggunakan data skala kecil ini telah kita bahas dengan menggunakan teori storm. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas suatu teori storm berdasarkan kepada suatu riset artikel yang dikirimkan oleh mahasiswa kita. Coba kita lihat riset artikel yang dimaksud oleh mahasiswa kita. Ini dia. Jadi ada suatu riset artikel yang dikirimkan ke Rado Institute yang terbit di American Journal of Environmental Science tahun 2010, bahwa di situ ada judul Modeling of Distribution of Rainfall Intensity Using Hourly Data. Jadi kalau disebut using hourly data itu adalah merupakan salah satu bagian dari short scaling yang perlu kita ekstrak datanya kepada teori storm. Nah, teori storm. Jadi kalau kita lihat dari abstrak pun nampak di sini ada dia sebut Design of Storm Water Based Management. Itu merupakan ekstrak data yang dilakukan. Oke. Nah, pada riset artikel ini setelah data itu diekstrak lalu akan dicobakan kepada beberapa pemodelan statistik, ya, diantaranya adalah probability modeling, peluang pemodelan yang memilih distribusi atau fungsi terbaik dari beberapa fungsi densitas yang diberikan
Di antaranya yang digunakan dalam riset artikel ini dapat kita lihat adalah generalized Pareto distribution, oke? Ada exponential distribution, ada beta distribution, dan ada di antaranya juga gamma distribution. Nah, sifatnya sama saja seluruhnya, mencari parameter, lalu uji secara grafik, lihat bagaimana kemampuan fungsi densitas peluang menghampiri histogram, lalu lihat kumulatifnya, lalu lihat AIC, BIC, dan seterusnya. Lalu ini yang akan ditawarkan oleh riset artikel seperti gambar 4 ini, jelas diberikan beberapa histogramnya. Kita akan coba lakukan hal yang seperti yang dianjurkan oleh riset artikel ini kepada agar memberi motivasi kepada mahasiswa kita. Nah, ada beberapa riset artikel, ada beberapa fungsi densitas peluang yang dapat diberikan. Sebagai contoh dalam pembahasan kita ini adalah salah satunya fungsi densitas peluang gamma. Nah, di antara fungsi densitas lain ada dagum, ada gamma, ada Linley, Sujata, dan seterusnya. Untuk mengetahuinya secara detail, silahkan masuk ke kampus Dunia Maya dan ambil beberapa distribusi yang sering kita bahas, terkap dengan komputer, dengan bahasa pemrograman ya. Ada di situ dagum, ada di situ Nakagami, Gamma, Weibull, Linley, Sujata, dan seterusnya. Jadi silakan ambil di situ, lalu perhatikan dengan seksama. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu pemodelan saja dengan menggunakan distribusi gamma yang kita akan sentuh dengan kekuatan bahasa pemrograman komputer dengan menggunakan software R. Nah, kita lihat, kita buka software R kita. Kita buka software R kita, mana dia software R kita? R kita, ini dia R kita. Software R kita share. Ah, ini R kita Windows konsol dulu. Lalu ini konsol kita. Nah, ini R kita. Nah, seperti biasa kita akan mengkombinasikan program ini, di mana pada pertemuan pertama telah kita ekstrak datanya. Kita telah belajar bagaimana mengekstrak data, dan kita akan gabungkan dengan paket mixer. Nah, paket mixer seperti kita ketahui adalah salah satu yang terbaik dalam menghasilkan parameter dari fungsi densitas peluang gamma. Mixer gunanya adalah untuk mendapatkan parameter dan uji lainnya dengan jika dalam sederetan data itu ada campuran distribusi, tetapi juga mixer bisa untuk menghasilkan parameter dari suatu fungsi densitas tanpa adanya campuran. Oke, kita lihat, kita buka program kita. Nah, ini dia. Jadi seperti biasa, ini adalah dari awal nih kita sorot adalah suatu program untuk mengekstrak data. Nah, ini ekstrak data seperti minggu pertemuan ekstra 1. Pertemuan pada bagian 1, kalau kita lihat ini adalah memanggil data dari data hujan setiap jam dari kerajaan Malaysia. Jadi kita coba run-kan. Nah, ini data B ini adalah data hujan. Kalau kita lihat hit-nya, kalau kita ambil hit data B, hit. Kita ulang sedikit, data B. Nah, ini dia, ada data tahun dari tahun 70 sampai 2008, ini bulan, ini tanggal, dan minus 99 adalah data hujan yang kebetulan ini adalah data missing atau data yang hilang.
Lalu seterusnya data ini kita bersihkan, kita ambil saja data kolom 3 dan seterusnya dengan menghilangkan kolom 1, dengan menghilangkan kolom 1, 2, dan 3. Karena kolom 1 tadi berisikan tahun, 2 berisikan bulan, 3 berisikan tanggal. Lalu kita numerik gunakan transpose data karena kita akan memutar data itu. Kita akan menyusun data itu panjang terus, oke, berurutan terus panjang. Jadi Januari, Februari, 1 Januari sampai 31 Januari, diikuti oleh lagi November, terus sampai tahun 2008. Jadi data itu berturutan. Nah, lalu data yang kecil dari 0 kita tukar dengan 0 karena alasannya kita sudah tahu bahwa kita coba atasi data missing ini dengan menggantikan data 0 atau data tidak hujan. Alasannya jelas karena sebagian besar dari data hujan setiap jam ini adalah data tak hujan atau data 0. Jadi kita runkan data kita, kita bersihkan, run. Jadi kalau mau kita lihat data B ini, hit data B, berubah datanya itu telah berbentuk data numerik. Jadi ini data B. Jadi kalau mau kita ambil data B itu 1 sampai 100 misalnya, data B kita ambil dari yang 1000 sampai 1500 misalnya, oke? Sampai 1200 misalnya deh. Taran. Nah, ini datanya, data yang ke 1000 sampai 1200 ternyata ada beberapa yang hujan. Ini dia hujan. Lalu ini yang dikatakan, nah ini bagian ini adalah merupakan storm yang ke X. Kita tidak tahu storm yang keberapa karena kita mulai dari 1000. Kenapa kita katakan storm? Karena sebelumnya itu adalah hujan yang berkepanjangan. Nah, dari sebelumnya, oh ini bukan, ini masih satu storm, 1,2, 3,4 masih satu storm karena pemisahnya hanya 5 jam, 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Nah, jadi dari 1,2 sampai 1,7 ini adalah masih satu storm. Karena pemisahnya adalah cuman 5 jam, 1 jam, 2 jam, 3 jam, sampai 5 jam. Nah, seterusnya baru dikatakan, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini juga merupakan satu storm. Oh, ini semuanya masih satu storm ini. Nah, ini satu storm. Karena pemisahnya ini masih 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7 tadi. Jadi masih satu storm. Oke, jadi kalau gitu data sudah bersih, kita jalankan program kita run terus. Kita run. Oke. Lalu kita panggil mixer kita. Nah, ingat mixer itu datangnya dari install, kita package dulu, kita install package. Nih nanti ambil install package bagi yang belum install mixer. Kalau saya install, ketahuannya dari kita klik load package. Kalau ada di situ mixer, berarti dia sudah di-install. Nggak perlu di-install ulang. Nah, ini mixer kita sudah ada, maka dia tidak perlu di-install ulang. Nah, lalu setelah kita jalankan program kita coba panggil seperti apa yang terhasilkan. Ini dia, kita coba panggil. Hujan jam, kita copy, kita letak di bawahnya, kita besarkan aja dulu. Kita letakkan paste, kita hapus di sini functionnya. Nah, lalu kita panggil di sini 1. Oke. Kita ambil hit. Kita mau menengok hitnya. Seperti apa yang muncul di program yang kita jalankan tadi, hit, enter. Nah, ini dia. Jadi ada variabel amount storm. Nah, jadi dari variabel kita ini ada amount storm, ada intensity storm, dan ada duration storm. Nah, jadi kalau kita mau melihat sampai
berapa storm yang terbentuk, head kita ganti dengan tail. Tail, enter. Nah, ada 5.262 storm dari data 330.000 yang dihasilkan. Jadi ini storm kita yang nomor pertama tadi ini amount atau deep, intensity, dan duration. Nah, kebetulan kita akan mengambil yang kolom nomor 2. Karena kita ingin memodelkan intensity storm. Nah, kita ambil intensity storm kita beri nama X. Mana ada tadi? X, ini dia X run. Jadi kalau begitu, X adalah, ini X kita yang kita ambil, X adalah untuk intensity, karena intensity nomor kolom kedua. Kita ambil data X kita enter. Nah, ini adalah data intensity yang akan kita modelkan. Oke, data intensity kita ada sekitar 5.000-an data. Masya Allah, luar biasa ya riset kita yang kita lakukan. Nah, ini intensity tadi X. Lalu setelah kita robak ke X, lalu tinggal masuk ke library mix, panggil yang kita install tadi mixr. Lalu panggil fit8, enter fit8. Kita tengok konsol. Fit8 itu maksudnya kita menghasilkan parameternya berapa fit. Nah, fit8 yang ada, fit8. Nah, coba lihat fit8 ini which one komponen, artinya di situ tidak ada mixture. Satu komponen saja, shape, ini dia. Ingat kemarin untuk mencari scale 1/rad. Jadi distribusi gamma ini boleh menggunakan shape and scale and shape and rad. Jadi kalau dia rad, kalau mau cari scale 1/rad. Oke, ini dia. Jadi ini parameternya telah kita jumpai dengan rata-rata 3,28, standar deviasinya 3,25. Oke, kita lihat ini adalah nilai AIC, BIC, dan seterusnya. Kita tahu AIC, BIC untuk membandingkan jika kita memunculkan distribusi yang lainnya. Nah, setelah kita mendapatkan parameter, kita coba lihat grafiknya plot. Ini plot dari histogram dan density function. Nah, ini plot kita. Yang merah adalah histogram data sebenar dari intensity storm. Yang garis ini adalah model yang kita hasilkan dari density-nya tadi. Jadi cukup baik dari sudut pandang density plot. Nah, kita lihat sekarang bagaimana kumulatif plot atau distribution function atau F besar, FF. Kita lihat. Jadi parameter sudah ada, alat bukti sudah ada. Ingat, untuk membangun kumulatif kita memerlukan indeks I dari 1 sampai panjang data, ada F. Ini adalah penghampiran dari suatu kumulatif, yaitu I kurang 0,5/n. Kita munculkan parameternya SHG tadi, parameter shape, dan rad SCG itu sebenarnya rad ya. Kalau dia scale, SCG itu rad. Oke, bukan scale. Kalau scale 1/fit8. Ingat, datanya kita sortkan dari kecil ke besar karena kumulatif harus disortkan. Oke, kita coba lakukan his list. Kita lakukan, kita run. Kita run. Lalu kita coba lihat grafiknya. Ini dia. Taran grafiknya. Graphics. Nah, ini adalah, ini masih kuantil. Kalau kuantilnya itu seperti garis lurus, kuantil plot. Kalau kuantil plot itu inverse dari kumulatif. Kita lihat yang kumulatifnya di bawah, ini dia plot kuantilnya, kita run.
Oke, kita run kuantil. Nah, ini dia. Jadi yang hitam itu adalah data sebenar dari density storm, dan hijau adalah yang berdasarkan dari modelnya. Ini disebut dengan kumulatif plot, sedangkan yang sebelumnya itu adalah kuantil plot. Kalau kuantil plot dia harus menghampiri suatu garis lurus. Jadi ada beberapa karakteristik sendiri yang dapat kita lihat untuk berikutnya. Jadi kalau begitu, apa yang kita lakukan selama ini ternyata memberikan peluang yang sangat baik untuk mahasiswa dalam menghasilkan suatu skripsi. Jadi dari mengekstrak data, lalu kita munculkan bagaimana mendapatkan parameternya jika dia gamma, seterusnya. Allah, Masya Allah. Jadi sederhana sekali apa yang kita lakukan, tapi telah dapat menjawab suatu riset artikel. Jadi kalau kita mau lihat programnya, mau kita jalankan sekali lagi, ini adalah program untuk mengekstrak data. Oke, sekali lagi mengekstrak data. Ekstrak data ini idenya sederhana saja. Data 333.000 itu kita susun membaris terus ke bawah, lalu untuk data yang tidak hujan kita kasih 0, data yang hujan kita kasih kode 1, lalu gunakan RLE. RLE ini adalah suatu konsep yang secara otomatis, ini RLE ini, jika ada dua objek, katakan 000 111 0000 111, kalau kita ketik RLE, dia akan membagi data itu menjadi sangat baik. Contoh misalnya kita panggil L kita R. Kita ambil R kita biar nanti tidak penasaran, kita buat DTX, DT contoh. Katakan C, ada 00 dan 00 kita buat. Oke, ada 1 0 lagi. Ada 1, oke. Ada lagi 0. Ops, komanya mana komanya? Koma lagi 0 0 0 0. Das, cukup. Enter. Kita enter, lalu kita panggil RLE DTC. Kalau yang satu kita sebut RLC DTC, yang X1 kita sebut sebagai RLC length-nya, dollar length, dollars nih, dan mata tak nampak lagi, dollars length. Sedangkan X2-nya, oh salah, X1-nya ini panahnya terbalik. Sedangkan X2-nya adalah dollar values. Ini X2. Maka kalau kita ketik X1, nah RLE DTC. RLE kenapa dia tidak ada RLE DTC? Coba X1 kita panggil DTC kita, DTC 00, RLE DTC. DTC. Nah, ini ada nih RLE DTC. Jadi 0 pertama itu ada 7. Mana dia 7 nih? Yang 1 ini 3, nih 3. Yang 0 ini 4, nih 4. Yang 1 ini 6, ini 6. Yang 5 ini 0, ini 0. Ah, itu dia. Jadi kalau kita dapatkan length, oh ini length TH-nya. X1 tadi length TH-nya, length TH. Length TH. Nah, THS. Jadi X1-nya, nah 7365. Artinya apa? Ada 0 7 kali, ada 1 3 kali, dan seterusnya.
Kalau X2 kita panggil values-nya, ini menunjukkan bilangan yang kita bagi tadi. Nah, jadi 1 pertama punya si 0. Jadi kalau kita C-bind-kan, nah, C-bind X1, X2. Nah, kenapa ini? Jadi 0 itu ada 7 kali, 1 itu ada 3 kali, 0 itu ada 4 kali, 6 itu ada seterusnya. Nah, inilah dasar dari program untuk mengekstrak data tadi. Makanya ada RLE. Cuman kita harus munculkan DY untuk meyakinkan kita jika dia 0 tadi masih membagi. Paling banyak 7 boleh. Itu masih dikatakan 1 storm. Oke. Jadi ini merupakan suatu hal yang sangat menarik sekali. Apa yang kita bincangkan pada kesempatan kali ini, kita telah bisa menggunakan mixer berhubung langsung dengan storm intensity untuk menjalankan program-program yang ada. Jadi luar biasa apa yang kita lakukan. Kita sudah bisa melaksanakan suatu bedah riset artikel dari suatu riset yang bagus yang terbit di jurnal American Journal of Environmental Science. Nah, jadi kalau begitu, apa yang kita lakukan? Kita telah, kalau kita lihat riset artikel yang kita bahas tadi, nah ini artikel yang kita bahas tadi, riset artikel yang terbit di American Journal of Environmental Science dengan judul Modeling of Distribution Rainfall Intensity Using Hourly Data telah sukses kita lakukan dengan baik sekali. Saya rasa apa yang kita bincangkan pada kesempatan kali ini sangat baik, memotivasi bagi mahasiswa Indonesia dan peneliti lainnya untuk mulai fokus dengan riset-riset pemodelan hujan dengan skala singkat. Oke, saya Rado Yendra bersama Rado Institute undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.